perahu para pedagang dan balandongan para pembeli maupun pelancong hilir mudik di sepanjang aliran Bengawan Canggu. Hari masih pagi, matahari baru naik sepenggalah. Sinarnya yang memantul di permukaan Canggu dan sungai buatan yang mengitari ibu kota bagai kilauan mutiara. Perniagaan di pagi itu telah begitu ramai, sangat ramai. Asap kemenyan masih mengepul di setiap gapura persimpangan. Sesajen yang masih segar teronggok rapi tak jauh dari kaki setiap arca duara pala. Beberapa pedagang baru saja menggelar dagangan. Mereka adalah para pedagang yang akan berjualan dari pagi hingga sore. Mereka umumnya wanita, rata-rata masih muda dan cantik. Para pedagang yang berjualan pada malam hingga pagi mulai mengemasi barang dagangan mereka. Sebagian besar adalah kaum lelaki. Pada hari itu, ada hal lain yang terjadi di sepanjang aliran Canggu yang mendekati ibu kota. Banyak prajurit paguhan berjaga-jaga. Setiap 3 tombak ada perahu prajurit dengan 5 sampai 7 prajurit yang bersiaga. Perahu-perahu itu ditempatkan berselang-seling, berjarak 3 tombak dari perahu pertama di sisi utara Bengawan. Perahu lain ditempatkan di sisi selatan. 3 tombak selanjutnya, perahu lain akan ditempatkan di sisi utara. Demikian seterusnya. Belum ada yang tahu apa yang akan terjadi. Namun hampir semua orang bisa menduga penguasa Paguhan, Bre Paguhan Katelu, putra Batara Ring Majapahit yang bertahta sekarang, pasti hendak berkunjung ke Majapahit. Yang menjadi keperluannya, hampir semua penduduk Trowulan juga bisa menebak. Tentu terkait dengan genderang perang yang telah ditabuh Tumapel. Jika perang terjadi, Paregreg akan terulang kembali. Para sesepuh kota sangat bersedih jika keturunan Sang Rama Wijaya saling berperang. Tanda-tanda keruntuhan kerajaan besar sudah tampak di depan mata. Hadirnya pasukan Paguhan di sepanjang Canggu mengganggu kegiatan perniagaan juga. Banyak pedagang yang diam-diam memilih menyingkir dari pelabuhan. Kebanyakan mereka melaju ke utara, ke pelabuhan Ujung Galuh. Jika diteliti, sudah hampir sebulan para pedagang dari Pamotan, Keling, Mataram, dan Tumapel nyaris tidak tampak di sepanjang pelabuhan Canggu, bahkan pelabuhan Ujung Galuh. Kalaupun ada, mereka biasanya menyamar sebagai pedagang dari daerah lain. Itu pun hanya di pelabuhan Ujung Galuh yang masuk wilayah Kahuripan. Menjelang siang, sebuah perahu besar melaju dari utara, dari pelabuhan Ujung Galuh. Perahu itu dihias dengan cantik, penuh ukiran sulur-sulur yang sangat indah. Berbagai permata tertatah pula di sana. Sebuah umbul-umbul merah putih terpancang di haluan. Perahu itu didahului 2 perahu kecil yang dipenuhi prajurit khusus kawal raja. Di belakang perahu besar itu, perahu-perahu yang lebih kecil
mengiringinya. Jumlahnya sekitar 6 buah, ditumpangi para mantri, emban, dan prajurit khusus. Para pedagang segera meminggirkan perahu-perahu mereka. Jelas sudah rombongan dari Paguhanlah yang datang. Mereka mulai memasuki wilayah ibu kota Majapahit, melaju dengan pelan dan tenang, seolah ingin menikmati suasana Canggu, atau mungkin ingin memamerkan segala kebesaran Paguhan kepada penduduk Trowulan dan para saudagar. Memang para saudagar terkagum-kagum pada keindahan perahu Bri Paguhan. Semua perhiasan di badan perahu adalah perhiasan asli, baik emas, intan, maupun batu-batu permatanya. Belum lagi perhiasan yang dikenakan para prajurit, khususnya para mantri dan emban. Rombongan dari Paguhan siang itu benar-benar menyita perhatian semua orang. Perniagaan terhenti sejenak. 2 orang bercaping lebar yang menaiki perahu kecil sewaan juga terpaksa minggir, merapat ke dermaga sisi utara. Benar sudah kabar yang sampai kepada kita. Ya, dan ini hari keberuntungan kita. Keduanya lantas terdiam, mengamati lekat-lekat rombongan Bri Paguhan. Dan ketika rombongan mulai berbelok ke selatan, melewati sungai buatan yang mengarah ke ibu kota Majapahit, mereka memerintah pemilik perahu untuk bergerak kembali ke ibu kota Kisanak. Pemilik perahu mengangguk patuh. Bersama seorang rekannya, dia mendayung perahu menuju sungai buatan yang mengarah ke ibu kota. Kita terpaksa berdiam beberapa hari lagi di sini, Kang, bisik salah satu orang bercaping itu. Ya, kalau perlu sampai rombongan Paguhan balik. Kita harus melihat sendiri apa saja yang dipersiapkan Majapahit dan Paguhan, balas temannya dengan nada tegang. Perahu kecil itu bergerak pelan membuntuti rombongan Paguhan dalam jarak yang dirasa cukup aman. Sebelum memasuki ibu kota, pemandangan yang tidak biasa tampak di mana-mana. Banyak sekali prajurit Majapahit beronda. Beberapa saudagar yang tidak begitu jelas asal-usulnya ditolak masuk dengan tegas. Mereka dihalau untuk balik ke Canggu. Kita tidak bisa masuk, Kang. Ya, kita terpaksa harus balik ke Canggu. Dua orang itu memberikan isyarat kepada pemilik perahu agar berputar haluan sebelum diperiksa prajurit ronda kerajaan. Perahu kecil itu berputar perlahan dan kembali mengarah ke Canggu. Beberapa prajurit ronda memperhatikan perahu itu dengan curiga, tetapi perahu sudah jauh melaju ke utara. Setibanya di Canggu, dua orang bercaping itu langsung naik ke daratan. Seusai membayar sewa perahu, keduanya menelusup di antara para pedagang dan pembeli yang memenuhi daratan sisi utara. Mereka lantas memilih kedai termewah yang agak sepi. Seorang wanita muda menghampirinya dengan bersembah dada.
Selamat datang Kisana. Silakan memilih meja dan apa yang hendak dipesan, sapa wanita muda itu dengan ramah. Dua orang itu memilih meja di sisi sebuah jendela besar yang memampang pemandangan Canggu. Lantas mereka bersila berhadapan di depan meja kecil berukir. Mereka melepas caping lebar yang sedari tadi mereka kenakan dan langsung berkata kepada pelayan wanita yang masih membuntuti. Jelas sudah, mereka adalah Arya Bunga dan Arya Gajah Para. Nisana, apa di sini ada kamar untuk menginap? Arya Bunga bertanya. Wanita muda itu meneliti dua orang di hadapannya, seperti sedang menaksir-naksir penampilan mereka. Jangan khawatir, kami banyak uang. Kami bukan sudra. Kami ini Waisya. Wanita itu tersenyum manis dengan cepat. Benar Kisana. Kisana ini saudagar. Perlu kamar berapa? Keduanya saling pandang sejenak. Arya Bunga lalu berkata, benar, kami saudagar. Satu kamar saja, kamar yang jendelanya menghadap ke Bengawan. Adakah? Wanita itu terdiam sejenak. Itu kamar mahal Kisana. Pilihan para saudagar atas angin yang menyewanya untuk beberapa bulan. Biasanya mereka sewa sambil menanti angin baik untuk balik ke negerinya. Keduanya tertawa. Apa wajah kami tidak menunjukkan orang atas angin? Tanya Arya Gajah Para. Wanita itu kembali mengamati. Dia mencermati wajah bersih dua orang di hadapannya. Dia berpikir keduanya mungkin dari kalangan Waisya atau kesatria. Lalu dia menggeleng ragu. Wajah Kisana seperti wajah saudagar Jawa. Tak tampak wajah atas angin sama sekali. Orang Melaka juga mirip orang Jawa. Wanita itu menggeleng lagi. Pakaian Kisana dan logat bicara Kisana tidak menunjukkan ciri-ciri Melaka. Tawa geli berderai. Wanita itu bengong sendiri. Kamu sudah lama bergaul dengan orang atas angin rupanya. Tidak hanya lama Kisana, bahkan saya juga pandai beberapa bahasa atas angin. Arya Bunga dan Arya Gajah Para terdiam sejenak mengamati wanita muda di depan mereka. Asal kamu dari mana? Daha. Dua orang itu terdiam sejenak. Wanita Daha memang terkenal cantik-cantik. Daha adalah tetangga Keling. Arya Bunga mengalihkan pembicaraan. Berapa sewanya? Wanita itu menarik napas pendek. Payudaranya yang hanya ditutup selembar kain tipis bergerak ke atas ketika dia menghirup udara. Majikan kami menyewakannya per bulan langsung Kisana. Ya, berapa? Arya Gajah Para langsung mengeluarkan kantong dari ikat pinggang dan membukanya. Dia pamerkan banyak uang satak emas dari kantong itu. Mata wanita itu seketika bersinar. Senyumnya mengembang. Seorang Jawa hendak menyewa kamar sebulan penuh dengan satak emas.
Aneh sekali Kisanak ini ya. Dua orang itu saling tatap dengan mimik geli. Mau uang atau tidak? Sergah Arya Gajah Para. Oh iya baik, saya beritahu majikan saya. Wanita itu bersembah dada, lalu segera berbalik. Belum sempurna dia membalikkan badan, dia berputar dan bersembah dada kembali. Maaf Kisanak, apa juga memesan makanan? Dua orang itu tersenyum. Ya, aku pesan ikan bakar yang paling enak. Dan jangan lupa, 1 bumbung arak terbaik. Wanita itu bersembah dada lagi, tetapi dia tampak ragu beranjak. Kini dia malah mendekat kepada dua tamunya. Dengan suara yang sangat pelan, dia berkata, "Maaf Kisanak, selama tinggal di sini, apa Kisanak tidak memerlukan teman wanita?" Dua orang yang ditawari tersenyum. Arya Bungah lalu menyahut, "Boleh, tapi harus muda dan cantik seperti kamu. Selain itu Kisanak, kalau bisa dari Keling." Sedikit malu wanita itu bersembah dada dan berlalu. Setelah tidak ada orang lain lagi kecuali beberapa tamu yang tempatnya agak jauh, Arya Gajah Para bertanya dengan nada serius, "Benarkah Kakang mau mengambil wanita?" "Ya," sahut Arya Bungah mantap. Lalu dia berbisik, "Tahukah kamu, wanita-wanita Canggu itu pintar dan cerdik dan bisa melakukan apa saja demi uang." Senyum terulas di bibirnya. Arya Gajah Para mengangguk dan tersenyum juga. Dia paham yang menjadi rencana Arya Bungah. Sebentar kemudian, hidangan sudah tersedia. Dua kesatria gagah itu segera menikmati hidangan dengan lahap. Selepas dari lawu, Arya Bungah dan Arya Gajah Para mengiringi Bre Kertabumi dalam perjalanan darat. 2 minggu kemudian mereka sampai di Daha. Perjalanan berlangsung cukup lama karena Bre Kertabumi sengaja memperlambatnya. Dia ingin menikmati perjalanan bersama calon garwa ampeannya, Ken Rati. Sesampainya di Daha, Bre Kertabumi mendapat laporan dari Arya Bungah yang kebetulan bertemu prajurit Telik Sandibaya Keling bahwa genderang perang telah ditabuh Majapahit terhadap Tumapel. Bre Kertabumi benar-benar terkejut mendengar warta itu, apalagi ketika dia mengetahui utusan Tumapel telah datang ke Keling untuk meminta bantuan 10.000 prajurit. Dan kabarnya utusan serupa juga telah dikirim ke Mataram, telah mengirim 10.000 prajurit yang diminta secara bergelombang untuk menghindari perhatian Majapahit. Semuanya menempuh perjalanan darat, tetapi dengan jalur yang berbeda-beda. Kabarnya kini 10.000 prajurit Mataram sudah berada di Tumapel. Keling belum bisa memenuhi permintaan karena masih menunggu kepulangan Bre Kertabumi. Bre Kertabumi pun memutuskan segera balik ke Keling. Telah terbukti pawisik yang diterimanya di Cetho
Saat itu dia lalu menugasi Arya Bungah dan Arya Gajahpara menyusup ke Majapahit, memperhatikan dengan saksama apa yang tengah terjadi di sana. Menempuh aliran berantas, Arya Bungah dan Arya Gajahpara melanjutkan perjalanan ke utara dari Daha. Sudah 3 bulan mereka di Canggu. Selama itu mereka telah berhasil mencatat segala hal yang tengah dipersiapkan pasukan Majapahit. Setelah 3 bulan berada di Canggu, hari ini Bri Paguhan berkunjung ke Majapahit.